Pernah nggak sih kamu merasa seperti sedang memainkan film komedi yang nggak lucu sendirian di rumah? Coba bayangin skenario ini. Pagi hari, kamu lagi dalam mode super sibuk, kejaran sama waktu. Semua sudah siap tas, laptop, dompet, earphone, dan yang paling penting, kunci kendaraan. Kamu yakin banget tadi sudah memegangnya. Bahkan, rasa dingin logamnya masih terasa di telapak tangan. Kamu melangkah dengan pasti ke arah pintu, siap untuk menaklukkan dunia hari ini. Tapi, begitu tanganmu menyentuh gagang pintu, sebuah kepanikan dingin tiba menjalar. Kuncinya hilang, gak ada di tanganmu. Kamu langsung putar balik. Panik, kamu cek tempat yang paling logis. Di atas meja kerja, kosong. Di meja dapur, kosong juga. Kamu raba semua saku celana dan jaket, tetap kosong. Di momen itu, rasa kesal dan frustrasi mulai mendidih. Kamu pasti ngedumel sendiri. Ya ampun, kenapa sih aku ceroboh banget? Baru aja dipegang, kok bisa lupa? Kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Merasa jadi orang paling pelupa sedunia. Setelah beberapa menit pencarian yang melelahkan dan menguras energi, mata kamu akhirnya menangkap sesuatu yang berkilau di tempat yang paling tidak masuk akal. Di sana, dengan santainya, kunci kamu tergeletak di atas kulkas. Kamu menatapnya dengan bingung. Yang paling aneh adalah, kamu sama sekali nggak punya ingatan sedikit pun tentang kapan atau kenapa kamu meletakkannya di sana. Rasanya seperti ada alien yang diam-diam masuk ke rumahmu dan memindahkan kuncimu. Nah, kalau kamu pernah mengalami kejadian kunci melayang seperti ini, saya mau bilang satu hal. Kamu nggak sendirian. Dan yang lebih penting, ini bukan tanda kalau kamu mulai pikun, ceroboh, atau ada yang salah sama kamu. Justru sebaliknya, kejadian ini adalah alarm yang sangat keras dari pikiranmu yang sedang menjerit. Aku kepenuhan. Aku butuh istirahat. Coba kita bedah sedikit. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika kamu sedang terburu, otak kamu dipaksa masuk ke mode multitasking ekstrem. Kamu melakukan satu hal secara fisik. Misalnya memegang kunci. Tapi pikiranmu sudah terbang ke puluhan hal lain. Kamu mungkin lagi mikirin jadwal, rapat jam 9, daftar belanjaan yang harus dibeli pulang nanti, atau email penting yang belum sempat kamu balas. Dalam kondisi seperti ini, kamu tidak benar-benar meletakkan kuncimu dengan sadar. Kamu hanya melepaskannya secara otomatis. Tindakan fisik sederhana, seperti meletakkan kunci itu kalah prioritas dibandingkan ribuan pemikiran lain yang sedang berlomba. Lomba di dalam kepalamu. Akibatnya, memori jangka pendekmu tidak sempat merekam tindakan itu. Kamu hadir secara fisik, tapi absen secara mental. Jadi, otakmu sebenarnya tidak hilang fokus. Justru ia terlalu banyak fokus pada hal yang berbeda. Beda dalam satu waktu. Penting banget untuk kita pahami ini. Kesalahan-kesalahan kecil, seperti lupa menaruh kunci atau salah meletakkan dompet, bukanlah cermin dari siapa dirimu. Itu bukan bukti kalau kamu adalah orang yang gagal atau tidak kompeten. Justru, itu adalah bukti nyata bahwa kamu adalah seorang pekerja keras. Itu bukti bahwa kamu memikul banyak sekali tanggung jawab, baik di pekerjaan maupun di rumah. Itu adalah bukti bahwa kamu seringkali lupa untuk memberikan jeda dan ruang bernapas untuk dirimu sendiri. Pikirkan seperti ini. Tindakanmu adalah cerminan dari pikiranmu. Jika pikiranmu sedang kacau, terburu-buru, dan berantakan, maka tindakanmu secara otomatis akan ikut berantakan. Lupa hal-hal kecil adalah sinyal lembut dari tubuh dan pikiranmu yang bilang, "Hei, ayo kita pelan sedikit, ayo kita tarik napas." Ini bukan kelemahan. Ini adalah sistem peringatan dini yang luar biasa yang kita miliki. Jadi, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita merespons alarm ini? Bagaimana cara kita menghentikan siklus panik mencari barang yang hilang ini? Jawabannya ternyata sangat sederhana, tapi juga sangat kuat. Jawabannya ada pada kekuatan 2 detik. Ya,
Cuma 2 detik. Mulai hari ini, mari kita coba tanamkan sebuah kebiasaan baru yang saya sebut kesadaran 2 detik. Latihan ini bisa menyelamatkan kita dari kepanikan dan kekacauan mental yang tidak perlu. Caranya begini. Setiap kali kamu akan meletakkan sebuah barang penting, entah itu kunci, dompet, handphone, kacamata, atau bahkan sebelum kamu menutup laptop atau mengakhiri sebuah percakapan telepon, lakukan 2 langkah sederhana ini. Langkah pertama, hentikan gerakanmu selama 1 detik. Benar-benar jeda. Sebelum tanganmu melepaskan barang itu, berhenti. Tahan sejenak. Jangan biarkan gerakanmu berjalan otomatis. Langkah kedua, gunakan detik berikutnya untuk menarik napas ringan dan lihat. Lihat dengan sadar barang itu. Lihat dengan sadar tempat kamu akan meletakkannya. Ucapkan dalam hati dengan niat penuh. Misalnya, aku meletakkan kunci mobil di atas meja samping pintu, atau aku menaruh dompetku di dalam laci meja kerja. Biarkan momen itu terekam dengan jelas oleh otakmu. Biarkan memori jangka pendekmu punya waktu untuk mencatatnya. 1 detik untuk berhenti, 1 detik untuk menyadari. Total hanya 2 detik. Kedengarannya sepele kan? Tapi coba bayangkan dampaknya. 2 detik yang penuh kesadaran ini bisa menyelamatkanmu dari 5, 10, bahkan 15 menit kepanikan yang menguras energi dan merusak mood pagimu. 2 detik ini adalah investasi kecil dengan keuntungan yang sangat besar. Tapi manfaatnya lebih dalam dari sekadar menemukan barang dengan mudah. Latihan kesadaran 2 detik ini adalah langkah pertama untuk melatih kembali otak kita agar lebih hadir di setiap momen. Ini adalah cara kita untuk menarik diri dari mode autopilot yang membuat kita menjalani hidup dengan terburu-buru tanpa benar-benar merasakannya. Saat kita melatih diri untuk sadar saat meletakkan kunci, kita juga sedang melatih diri untuk lebih sadar saat mendengarkan pasangan kita bicara. Lebih sadar saat menikmati secangkir kopi pagi, dan lebih sadar saat merasakan hembusan angin di wajah kita. Ini adalah tentang merebut kembali kendali dari pikiran kita yang terlalu sibuk. Ini tentang memberikan hadiah kehadiran pada diri kita sendiri. Hidup ini terlalu berharga untuk dijalani dalam keadaan hadir secara fisik, tapi absen secara mental. Kita semua pantas untuk merasakan setiap momennya dengan utuh. Jadi, tantangan untuk kita semua hari ini dan seterusnya adalah mari kita berhenti menjadi detektif dadakan di rumah kita sendiri. Mari kita berhenti menyalahkan diri sendiri karena kesalahan-kesalahan kecil yang sebenarnya adalah sinyal untuk kita berbuat lebih baik pada diri kita sendiri. Berhentilah mencari kunci di atas kulkas. Mulai hari ini, mari kita berinvestasi pada kehadiran penuh kita. Mulailah dengan 2 detik. Hentikan gerakan, tarik napas, dan lihat. Kamu akan terkejut betapa besar perbedaan yang bisa dibuat oleh jeda yang sangat singkat itu. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan ke teman-temanmu yang mungkin juga sering kehilangan kunci, dan subscribe channel ini untuk konten-konten lainnya tentang hidup yang lebih sadar dan bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya.